Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Bintiningsih, mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan dan Kesehatan, Studi Empiris Data Panel Kabupaten Kota di Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Akbar Susanto SEM PhD dan dosen penguji Profesor Dr. Samsudar Saleh MSos SC. Kompetisi politik merupakan sebuah proses sosial antar politisi yang saling berkompetisi melalui berbagai cara untuk mencapai kepentingan politiknya masing-masing. Teori kompetisi politik dianalogikan dari kompetisi ekonomi yang dilakukan oleh Stigler tahun 1972. Dalam kompetisi ekonomi, kompetitor memasuki pasar dengan diferensiasi produk untuk mangsa pasar baru. Adapun dalam kompetisi politik, ketika terdapat partai dalam sebuah pemerintahan, maka akan terdapat pula partai kompetitor yang menawarkan ideologi partai dan branding untuk menangkap pihak-pihak oposisi. Pada dasarnya, tujuan dari adanya kompetisi politik ini ialah tujuan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan kompetisi ekonomi yakni kepuasan konsumen. Parsel 1890. Kompetisi politik terbukti berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan krusial dalam masyarakat. Di Cina, kompetisi politik terbukti berpengaruh terhadap perlindungan lingkungan. Kompetisi politik juga berpengaruh terhadap kebijakan perizinan pendirian bangunan di Perancis. Kompetisi politik juga berpengaruh terhadap kebijakan keselamatan kerja dalam tambang batu bara di Cina. Adapun secara umum, kompetisi politik juga berpengaruh terhadap kinerja perekonomian negara. Kompetisi politik juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan pendidikan. Namun, studi di India menunjukkan bahwa kompetisi politik justru tidak berpengaruh terhadap outcome kesehatan di India. Hal ini terjadi karena adanya siklus pengaplikasian kebijakan atau layanan publik hasil dari kompetisi politik, di mana kebijakan atau layanan publik akan direspon dengan penganggaran, kemudian peraturan sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada, diikuti dengan output dan outcome yang menjadi dampak dari kebijakan atau layanan publik, yang kemudian akan dievaluasi ulang sehingga akan melahirkan kebijakan atau layanan publik baru. Pada dasarnya, kompetisi politik lebih dekat dengan proses penganggaran, karena politisi memiliki wewenang khusus dalam proses penganggaran ini. Hal ini terbukti dalam penelitian Bolding dan Thorne pada tahun 2014, di mana semakin intensif kompetisi politik pemerintahan, maka semakin merata penetapan anggaran. Kajian terkait pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran telah banyak dilakukan. Kompetisi politik terbukti berpengaruh positif terhadap anggaran kesejahteraan pemerintah daerah, anggaran per kapita, pengeluaran pemerintah daerah, keseimbangan anggaran fiskal pemerintah daerah, alokasi anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, anggaran perumahan pemerintah daerah. Namun dalam studi lain, kompetisi politik terbukti berpengaruh negatif terhadap pengeluaran daerah di Amerika Serikat. Selain itu, kompetisi politik juga terbukti berpengaruh negatif terhadap total anggaran di Italia. Kompetisi politik juga berpengaruh negatif terhadap anggaran kesejahteraan sosial, khususnya pada anggaran kesehatan di Amerika Serikat. Perbedaan hasil studi pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran ini perlu dinetralisir karena anggaran memiliki dampak pada outcome dari kebijakan atau layanan publik yang telah dikeluarkan oleh politisi. Selain itu, tujuan utama kompetisi politik adalah mempertahankan kursi politik pada periode selanjutnya. Hal ini berhubungan dengan aspek kepuasan masyarakat terhadap sistem politik yang telah berjalan pada periode sebelumnya. Ketika masyarakat puas, maka politisi akan memiliki peluang untuk mempertahankan kursi politik pada periode selanjutnya. Aspek utama yang mendukung kepuasan masyarakat dari pelaksanaan pemerintahan adalah aspek kesehatan dan pendidikan sebagai aspek kesejahteraan sosial. Studi di India menunjukkan hubungan kompetisi politik terhadap kesehatan.
Kompetisi politik terbukti tidak berpengaruh terhadap outcome kesehatan. Kompetisi politik terbukti berpengaruh negatif terhadap jumlah kematian bayi di daerah pedesaan dan di daerah dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Kompetisi politik terbukti berpengaruh positif terhadap anggaran kesehatan. Dalam konteks ini, anggaran kesehatan di India mampu menekan jumlah kematian bayi di daerah pedesaan dan di daerah dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Namun, kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap outcome kesehatan secara menyeluruh. Mengingat bahwasanya outcome kesehatan masyarakat tidak hanya terkait dengan penekanan jumlah kematian bayi, masih terdapat aspek-aspek lain yang menunjang dari nilai kesehatan masyarakat secara umum. Adapun dalam aspek pendidikan, penelitian terdahulu terkait pengaruh kompetisi politik terhadap pendidikan masih jarang dilakukan. Di Meksiko, kompetisi politik legislatif terbukti berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan. Namun, kompetisi politik eksekutifnya terbukti berpengaruh negatif terhadap pengeluaran pendidikan. Kasus lain di Afrika menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif terhadap total anggaran pendidikan dan anggaran untuk pendidikan dasar. Perbedaan kajian literatur ini perlu dikaji ulang karena aspek kesehatan dan pendidikan merupakan aspek utama dalam pembangunan sumber daya manusia sebuah negara. Pembangunan SDM atau Human Development merupakan investasi yang bernilai produktif dan dianggap penting karena menyangkut kehidupan manusia, khususnya kondisi kesehatan dan pendidikannya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kompetisi politik berpengaruh terhadap alokasi anggaran bidang pendidikan pada pemerintah daerah, kabupaten, kota di Indonesia, dan apakah kompetisi politik berpengaruh terhadap alokasi anggaran bidang kesehatan pada pemerintahan kabupaten atau kota di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah menjawab pertanyaan penelitian di mana kompetisi politik berpengaruh terhadap alokasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan pada pemerintah daerah, kabupaten, kota di Indonesia. Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk mengurai perdebatan ilmiah antara pengaruh positif atau negatif dari kompetisi politik terhadap alokasi anggaran. Penelitian ini juga ditujukan untuk evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia agar pembangunan daerah tetap mendukung pembangunan SDM, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Kontribusi penelitian ini ialah pengukuran kompetisi politik pada badan eksekutif dan legislatif, di mana pada penelitian sebelumnya hanya salah satu di antaranya yaitu badan eksekutif yang dilakukan oleh Golding Brown, Lim Roger dan Roger, Padovano dan Ducuti, serta Soleh Oleh. Adapun penelitian lain hanya menggunakan ukuran kompetisi politik pada badan legislatif saja. Hal ini dilakukan oleh Ariza Marin, Data, Ringsburg, dan Arfate. Selain itu, kontribusi penelitian ini ialah mengakomodir isu endogenitas kompetisi politik yang berupa variabel instrumen terdiri dari indikator politik partai petahana, indikator hubungan partai besar, dan indikator politik dinasti. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan variabel instrumen dengan dummy tahun politik yang dilakukan oleh Padovano dan Ricciuti, dan di Amerika Serikat kompetisi politik di legislatif provinsi dan hubungan dengan partai besar. Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian dalam penelitian ini berfokus pada alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan di Indonesia sebagai anggaran dari pembangunan SDM. Unit analisis yang dilakukan yaitu di unit pemerintahan daerah, kabupaten, kota, kemudian periode sampel observasi terbatas pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Pengukuran kompetisi politik terbatas pada badan eksekutif dan legislatif sebagaimana sistem politik dan penganggaran di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan beberapa teori. Teori yang pertama yaitu teori kompetisi politik. Dasar dari teori kompetisi politik ini merupakan analogi dari Stigler tahun 1972 yang menganalogikan kompetisi politik dari kompetisi ekonomi. Dasar dari kompetisi ekonomi juga sama dengan dasar dari kompetisi politik.
di mana dalam kompetisi politik juga terjadi perubahan harga. Dalam hal ini perubahan nilai suara, jumlah suara yang diperoleh dan jumlah kursi yang diperoleh politisi. Selain itu juga terdapat konsekuensi pengurangan profit, di mana kalau dalam kompetisi politik terjadi konsekuensi pengurangan jumlah suara atau jumlah kursi. Kemudian probabilitas kompetisi berkorelasi positif terhadap jumlah pesaing dan ukuran kompetitor, serta ukuran kompetisi diperoleh dari nilai pengaruh output. Dalam hal ini, jika dalam kompetisi politik merupakan nilai dari pengaruh jumlah suara atau jumlah kursi yang diperoleh. Adapun produk kompetisi politik berupa output layanan publik dan sebuah kebijakan yang salah satunya yaitu penetapan pajak. Dari beberapa produk-produk kompetisi politik tersebut akan lahir penilaian masyarakat terkait kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat. Jika masyarakat puas, maka politisi tersebut memiliki peluang untuk terpilih pada periode selanjutnya. Namun jika masyarakat tidak puas, maka peluang tersebut akan berkurang, bahkan dalam kasus di beberapa negara yang memiliki kota-kota kecil, masyarakat cenderung melakukan migrasi karena tidak puas dengan layanan politik yang terjadi dalam sebuah kotanya. Namun, keputusan bermigrasi ini disanggah dengan fakta yang ada saat ini bahwa biaya migrasi lebih tinggi, sehingga kemungkinan yang terjadi ketika masyarakat tidak puas dengan layanan publik ataupun kebijakan yang hadir dari politisi, maka masyarakat cenderung akan berproses menjadi pihak oposisi atau mendukung partai oposisi. Semakin kompetitif partai, maka semakin responsif sistem politik untuk memenuhi keinginan mayoritas, sehingga akan berdampak pada kompetisi spasial dan penawaran formasi kebijakan publik. Terdapat berbagai formula dalam pengukuran kompetisi politik. Dalam penelitian ini membagi dua pendekatan, yaitu pendekatan analogi margin dan pendekatan analogi lintas bidang keilmuan. Beberapa cara dalam pengukuran kompetisi politik analogi margin terdiri dari yang pertama yaitu Rowford margin, diperkenalkan oleh Cox tahun 1988, di mana menganalisa hubungan kedekatan presentase suara atau kompetitif dan jumlah suara yang diperoleh. Kemudian terdapat model two party margin yang diperkenalkan Andersby tahun 2002, di mana hanya menghitung dua partai yang menguasai dalam sebuah pemerintahan, di mana hal ini membandingkan selisih dari kedua partai tersebut yang dibandingkan dengan jumlah suara yang diperoleh dari kedua partai. Kemudian yang ketiga yaitu margin nilai absolut. Hal ini dilakukan di Jerman karena terdapat dua partai penguasa, yaitu Kapital Demokrat dan Sosial Demokrat, sehingga dihitung dari nilai absolut selisih perolehan suara dari kedua partai tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat model multi-party margin, yaitu pengembangan dari model two-party margin agar mengakomodir partai-partai lain yang turut berkontribusi dalam pemerintahan. Model ini dihitung dengan membandingkan selisih dua partai penguasa dengan total suara yang diperoleh dari pelaksanaan pemungutan suara. Dan terakhir yaitu indeks entropy yang diperkenalkan oleh Prince Gardner tahun 1983 yang menghitung dari jumlah setiap perolehan partai dari seluruh partai yang turut berkontribusi dalam pemungutan suara. Stigler tahun 1972 menegaskan bahwa semakin plural kompetisi partai, maka semakin besar kontrol terhadap pemerintahan. Semakin dominan komposisi partai, maka semakin besar peluang penggunaan pemerintahan yang menguntungkan anggota mayoritas. Adapun dalam pengukuran kompetisi politik, dalam pendekatan analogi lintas bidang keilmuan, terdapat beberapa cara pengukuran. Yang pertama yaitu indeks Herfindahl-Hirschman. Indeks ini menganalogikan dari analogi kompetisi politik atau kompetisi industri dengan menjumlahkan seluruh nilai kuadrat dari setiap proporsi partai, baik itu jumlah suara maupun jumlah kursi yang diperoleh. Yang kedua yaitu indeks fraksionalisasi, merupakan
indeks yang menganalogikan perilaku rasional dari sebuah politisi. Hal ini dikenalkan oleh Capra dan Guzman tahun 1988 yang membandingkan antara jumlah perolehan suara dengan jumlah perolehan suara sementara. Yang ketiga ada effective number of party atau analogi timbal balik dari analogi kompetisi politik yang dianalogikan dari kompetisi ekonomi atau kompetisi industri yang diperkenalkan oleh Lakso dan Tagebera tahun 1979. Sehingga nilai INP diperoleh dari 1 per indeks HI. Yang keempat, terdapat indeks competitiveness yang membandingkan antar partai dan biasanya dilakukan untuk membandingkan peran politisi masing-masing daerah yang dihitung dengan mengkalikan setiap bagian-bagian yang diperoleh dari masing-masing partai, baik itu jumlah suara maupun jumlah kursi yang didapatkan. Dan yang terakhir yaitu indeks rasio probabilitas yang diperkenalkan oleh Chakravarty tahun 2020. Indeks ini membandingkan setiap suara yang diperoleh dari setiap politisi dalam sebuah partai dengan seluruh suara yang diperoleh dalam sebuah pemungutan suara. Pada dasarnya, pengukuran kompetisi politik yang tepat itu sesuai dengan sistem dan budaya politik pemerintahan di masing-masing negara. Selain itu juga perlu disesuaikan dengan ketersediaan data. Dasar teori yang kedua yaitu teori alokasi anggaran. Dasar dari pengambilan kebijakan anggaran atau penganggaran mengacu pada teori Kelly dan Riefenbach tahun 2008, di mana dasar pengambilan kebijakan anggaran atau penganggaran ini dilakukan dengan metode normatif dan deskriptif, atau dapat dilakukan dengan penggabungan antara dua metode tersebut. Dalam metode normatif, anggaran diusulkan oleh reformis dari kalangan pemangku kebijakan dan akademisi. Teori reformis ini dibutuhkan karena secara teoritis cenderung tidak inkrementalis atau tidak berorientasikan pada jangka panjang. Dalam teknik pelaksanaannya, reformasi anggaran ini dilakukan dapat secara tradisional maupun secara organisasi atau gabungan antar keduanya. Adapun dalam mekanisme penganggaran secara deskriptif didasarkan pada pengamatan survei atau evaluasi kinerja dari sebuah kebijakan atau layanan publik. Teori deskriptif ini didukung dengan teori progresif atau teori kontemporer yang diperkenalkan oleh Kant tahun 2002 dan Walker tahun 1930, di mana teori progresif ini berpihak pada kualitas dan kuantitas secara progresif, kemudian jujur, ekonomis, efisien, dan proporsi, tradisional, adil, dan ideal. Kemudian melalui perbandingan, terdapat standar layanan, kemudian ada norma distribusi anggaran tersebut, kemudian didasarkan pada kohort yang sama, dan berdasarkan pada kualitas layanan, dan terakhir mampu menjelaskan perbedaan anggaran setiap daerah. Namun, teori progresif ini disanggah oleh Kant dalam penelitiannya tahun 2002, di mana teori progresif dianggap terdapat pengaruh eksternal berupa waktu dan dominasi pandangan teoritis yang berdampak pada fiscal stress atau yang disebabkan dari resiko reformasi anggaran. Dengan demikian, dalam penyusunan anggaran atau proses penganggaran dibutuhkan beberapa disiplin ilmu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang ada. Dalam hal ini, disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam kegiatan penganggaran adalah ilmu manajemen, ekonomi, dan ilmu politik. Pada dasarnya, risiko dari reformis anggaran berupa depresi keuangan atau fiscal stress ini diakibatkan karena hilangnya sebagian dari pendapatan pemerintahan dan kapasitas untuk mengambil keputusan yang lebih baik dari anggaran. Fiscal stress perlu disadari dan diantisipasi dengan manajemen anggaran. Oleh sebab itu, HUT tahun 1995 menggunakan pendekatan New Public Management
Metode ini menjadi metode penganggaran yang mampu merespon kondisi fiskal stres dan resisten terhadap taxes melalui kebijakan pemungutan pajak. Ketika pendapatan daerah akan menurun, politisi akan meningkatkan anggaran publik dari pendapatan pajak. Namun, New Public Management ini terlalu bergantung pada pajak dan hanya dapat diterapkan di negara-negara maju dan produktif, sehingga masyarakat tidak keberatan ketika terjadi fiscal stress, maka dilaksanakan kebijakan peningkatan pajak. Oleh sebab itu, lahir pendekatan baru dalam proses penganggaran, yaitu New Public Financial Management yang diperkenalkan oleh Getir Olson dan Humphrey tahun 1999 dengan menambahkan manajemen keuangan. New Public Financial Management ini menjadi solusi dari NPM yang tidak berpihak pada sektor publik dan swasta. NPFM menyusun laporan keuangan berbasis aktual, manajemen yang berorientasikan pada pasar, perhitungan kinerja, desentralisasi, dan mengakomodir perubahan. Reformasi anggaran di pemerintah daerah secara normatif dan deskriptif terbukti non-inkremental, sehingga perubahan pengeluaran pemerintah daerah akan lebih tepat jika dilakukan secara fungsional. Landasan teori yang ketiga yaitu terkait dengan hubungan kompetisi politik dengan anggaran kesehatan dan pendidikan. Pada dasarnya, kompetisi politik ini terjadi ketika proses reformasi anggaran atau penyusunan anggaran atau dalam sistem pemerintahan yaitu penganggaran. Peran politisi didasarkan pada keilmuan dan adaptasi dari proses reformasi anggaran yang kemudian anggaran tersebut akan ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan berupa kebijakan maupun layanan publik. Dari sebuah kebijakan atau layanan publik tersebut akan timbul kepercayaan publik terhadap pemerintahan atau politisi khususnya dan ketaatan masyarakat terhadap pemerintahan. Dalam konteks pembangunan SDM atau anggaran kesehatan dan pendidikan ini lahir dari dasar pembangunan SDM yang merupakan salah satu layanan publik dari pemerintahan. Pembangunan SDM menurut Al-Kiri tahun 2002 merupakan sebuah kemampuan SDM dalam menjalankan kombinasi fungsi seorang makhluk dan perbuatannya sesuai dengan capaian yang diharapkan. World Bank dan International Labour Organization. Dasar dari pembangunan SDM terdiri dari program kesehatan, pendidikan, pakaian, tempat tinggal, sanitasi, dan kebersihan. Adapun Human Development Report dari United Nations Development Program mengukur pembangunan SDM dengan indeks pembangunan manusia atau IPM yang berupa durasi dan kesehatan hidup seseorang, tingkat pengetahuan, dan kelayakan hidup. Adapun di Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia juga mengukur IPM dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, berpengetahuan, serta standar hidup yang layak. Strategi pembangunan SDM dengan pendekatan normatif juga diterapkan di pemerintahan tingkat daerah melalui rencana pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, di mana dalam RPJP nasional tersebut, dimensi pembangunan SDM terdiri dari pendidikan, kesehatan, perumahan, mental, atau karakter. Dari keseluruhan pengukuran dan pengertian dari pembangunan SDM atau Human Development ini, dimensi dasar yang menjadi dimensi pembangunan SDM adalah indikator kesehatan dan pendidikan. Indonesia telah mendukung kedua dimensi tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 PMK 02 2015 tentang klasifikasi anggaran, di mana dalam peraturan menteri tersebut pemerintah Indonesia menegaskan bahwa klasifikasi anggaran kesehatan terdiri dari obat dan peralatan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan kesehatan lainnya yang mendukung program kesehatan nasional.
Adapun klasifikasi anggaran pendidikan terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non-formal dan informal, pendidikan kedinasan, pendidikan tinggi, pelayanan bantuan terhadap pendidikan, pendidikan keagamaan, pelayanan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pengembangan budaya, serta pendidikan lainnya. Dari studi literatur yang telah dilakukan, ditemukan kontroversi studi dari pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran dan belanja pemerintah sebagai kebijakan fiskal dari politisi pemerintah. Studi lintas negara menunjukkan hubungan positif kompetisi politik terhadap belanja publik di 13 negara industri. Total anggaran per kapita di 48 negara bagian Amerika Serikat, serta nilai anggaran dan belanja kesehatan di 16 negara bagian India. Adapun studi lintas daerah menunjukkan kompetisi politik juga berpengaruh positif terhadap anggaran di Spanyol, anggaran sosial pendidikan, kesehatan, perumahan di Brazil, keseimbangan fiskal di Israel, dan keseimbangan anggaran daerah. Namun studi lain juga menunjukkan adanya hubungan negatif dari pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran. Studi lintas negara menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh negatif terhadap total anggaran, belanja pendidikan, kesehatan, rumah sakit, serta pembangunan jalan. Adapun studi lintas daerah menunjukkan bahwa kompetisi politik juga berpengaruh negatif, khususnya kasus di Italia, di mana kompetisi politik berpengaruh negatif terhadap total anggaran, anggaran kesehatan, dan anggaran administrasi, serta indeks kinerja fiskal daerah. Kontroversi pengaruh kompetisi politik terhadap anggaran perlu diurai karena anggaran berpengaruh terhadap pembangunan SDM. Dalam konteks pembangunan kesehatan, kompetisi politik memang meningkatkan anggaran kesehatan di India. Namun, kompetisi politik ini juga mampu menurunkan jumlah kematian bayi di pedesaan dan di daerah dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi. Penurunan jumlah kematian bayi merupakan salah satu outcome pembangunan kesehatan di India, namun tidak secara menyeluruh, sehingga kompetisi politik di India juga terbukti tidak berpengaruh terhadap outcome kesehatan secara umum, yaitu indikator kapasitas layanan pembantu kesehatan dan indikator kapasitas pada pusat pelayanan kesehatan dasar. Pembangunan yang baik adalah pembangunan ketika kebijakan fiskal berorientasikan pada perbaikan global atau perbaikan kesehatan tidak hanya berfokus dalam kasus-kasus kesehatan tertentu, namun pada perbaikan kesehatan secara global. Kemampuan kompetisi politik dalam menekan jumlah kematian bayi di India belum tentu mampu menunjukkan perbaikan kesehatan masyarakat India secara keseluruhan, sehingga analisa alokasi anggaran kesehatan ini lebih realistis untuk dilakukan untuk melihat preferensi politik dalam meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Adapun dalam bidang pembangunan pendidikan, demokrasi memang terbukti meningkatkan anggaran pendidikan. Di Meksiko, kompetisi politik legislatif meningkatkan pengeluaran pendidikan dan kompetisi politik eksekutif tingkat provinsi justru menurunkan pengeluaran pendidikan. Kasus di Afrika menunjukkan bahwa kompetisi politik meningkatkan total anggaran pendidikan, khususnya anggaran pendidikan dasar, sehingga analisa alokasi anggaran pendidikan yang jarang dilakukan ini dan adanya perbedaan dari pengaruh kompetisi politik dari badan eksekutif dan legislatif terhadap anggaran pendidikan ini perlu dikaji ulang. Di Indonesia, politisi memiliki intervensi dalam kebijakan fiskal tingkat pemerintahan daerah. Penganggaran dilakukan melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penganggaran dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai demokrasi perwakilan yang terdiri dari badan eksekutif pemerintah daerah, bupati atau wali kota, dan badan legislatif DPRD Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Berdasarkan tinjauan teori dan beberapa studi literatur yang telah dilakukan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah kompetisi politik badan eksekutif dan badan legislatif berpengaruh positif terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan di tingkat pemerintah daerah di Indonesia. Dengan kerangka berpikir bahwasanya keberadaan sistem politik demokrasi dan sistem desentralisasi fiskal ini melahirkan sebuah kebijakan politik berupa kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat, salah satunya yaitu berpihak pada pembangunan SDM, di mana dalam pembangunan SDM ini terdiri dari anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan. Dalam sistem politik demokrasi akan melahirkan proses pemungutan suara yang akan memilih badan eksekutif dan legislatif, sehingga muncul kompetisi politik. Adapun dalam sistem desentralisasi fiskal akan muncul proses penganggaran yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sehingga muncul kebijakan anggaran. Dengan demikian dapat dilihat adanya pengaruh kompetisi politik terhadap kebijakan anggaran. Kompetisi politik diukur dengan multi-party margin seat, multi-party margin vote, Herfindahl-Hirschman Index, dan effective number of party. Adapun kebijakan anggaran diukur dari presentasi alokasi anggaran kesehatan dan presentase alokasi anggaran pendidikan. Itu terkait metodologi penelitian. Yang pertama akan membahas terkait dengan jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif data sekunder, di mana data-data diperoleh dari publikasi resmi yang berasal dari Kementerian Keuangan, KPU, Perpustakaan KPU, BPS, Puskapol UI, Bank Data ILIP, Pemilu Asia, dan publikasi-publikasi lain yang terkait dalam penelitian. Adapun dalam proses pengambilan sampel, pendekatan yang dilakukan adalah progressive random sampling dari 514 pemerintah daerah, kabupaten, kota di Indonesia, sehingga terbentuk data yang berbentuk dalam unbalanced panel data dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Periode tersebut dipilih sebagai periode kedua pilkada serentak karena ketika dalam periode pertama dianggap kurang stabil sehingga periode kedua ini dianggap lebih stabil. Selain itu, periode tersebut juga masa setelah diterapkannya desentralisasi fiskal yang dimulai di Indonesia pada tahun 2001. Dan alasan terakhir yaitu 2009 merupakan tahun pertama penerapan parliamentary threshold, yaitu sebuah peraturan yang memuat ambang batas perolehan suara minimal sebuah partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR dan DPRD. Penelitian ini tidak menggunakan data tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 karena terdapat kebijakan fiskal daerah khusus penanganan pandemi COVID-19. Adapun dalam metode analisis, beberapa pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini, pengukuran alokasi anggaran pendidikan dilakukan dari perbandingan anggaran fungsi pendidikan yang dibandingkan dengan total anggaran dikalikan 100, pengukuran alokasi anggaran kesehatan dengan membandingkan anggaran fungsi kesehatan terhadap total anggaran dikalikan 100, kompetisi politik multi-party margin untuk badan eksekutif dan legislatif, yaitu dengan mengurangkan dua partai terbesar dalam pemerintah daerah, yaitu dari nilai jumlah suara dan jumlah kursi dari kedua partai terbesar tersebut yang dibandingkan dengan keseluruhan jumlah suara atau keseluruhan jumlah kursi yang kemudian dikalikan 100. Kompetisi politik dengan indeks HHI dihitung dengan 1 dikurangi total seluruh nilai kuadrat dari SAR yang diperoleh dari setiap partai. Dan terakhir kompetisi politik atau kompetisi politik dengan pendekatan INP dihitung dengan 1 per nilai HHI indeks. Adapun dalam konteks metode estimasi, pada dasarnya penelitian ini menggunakan pendekatan metode estimasi ordinary least square.
Namun pendekatan tersebut kesulitan dalam memenuhi zero conditional means di mana covariance XU harus sama dengan 0 karena kompetisi politik terbukti endogen dalam penelitian pada sebelumnya. Dalam penelitian Marquis pada tahun 2009, kompetisi politik terbukti endogen dan dipengaruhi oleh partai petahana. Dalam penelitian Barometer dan Rins tahun 2014, kompetisi politik dipengaruhi oleh peran partai besar, dan terakhir yaitu dalam penelitian Ahmad dan Rehman tahun 2019, kompetisi politik terbukti dipengaruhi dengan dinasti politik. Sehingga penelitian ini menggunakan metode estimasi two-stage least square atau 2SLS, di mana first stage-nya dia mengakomodir isu endogenitas dari variabel kompetisi politik, dan second stage-nya melakukan olah regresi setelah dilakukan first stage. Kemudian dilakukan tahap pengujian model estimasi 2SLS yang terdiri dari weak identification test, endogeneity test, dan over identification test. Selanjutnya yaitu terkait definisi operasional variabel. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini ialah alokasi anggaran pendidikan per kapita dan alokasi anggaran kesehatan per kapita. Adapun variabel interest yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini memuat variabel kompetisi politik badan eksekutif dengan perhitungan multi-party margin index, kompetisi politik legislatif dengan perhitungan multi-party margin index, kompetisi politik legislatif dengan indeks HI, dan kompetisi politik legislatif dengan indeks INP. Adapun variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini memuat karakteristik politik, demografi, sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Variabel kontrol karakteristik politik terdiri dari koalisi partai, jumlah pemilih, periode pemungutan suara, dan periode penerapan parliamentary threshold DPRD. Adapun karakteristik demografi memuat populasi penduduk setiap kabupaten kota dan dummy variabel kabupaten kota sebagai perkotaan. Selanjutnya yaitu variabel kontrol dari karakteristik sosial ekonomi terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, persentase pendapatan daerah dengan pendapatan nasional, defisit per kapita, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan inflasi. Adapun dalam model pendidikan, variabel kontrol karakteristik pendidikan yang digunakan adalah angka partisipasi sekolah, dan dalam model estimasi kesehatan, variabel kontrol karakteristik kesehatan yang digunakan adalah angka harapan hidup. Untuk mengakomodir isu endogenitas, penelitian ini menggunakan beberapa variabel instrumen, yaitu variabel instrumen kompetisi politik untuk badan eksekutif dan variabel instrumen kompetisi politik untuk badan legislatif. Variabel instrumen kompetisi politik badan eksekutif terdiri dari dummy partai petahana bupati wali kota, dummy bupati wali kota petahana, dummy hubungan kerabat pejabat atau mantan bupati wali kota, dummy hubungan kerabat pejabat atau mantan gubernur atau wakil gubernur, dummy partai pemenang pemerintah provinsi, dan dummy partai pemenang pemerintah pusat. Adapun variabel instrumen kompetisi politik dari badan legislatif terdiri dari dummy partai petahana mayoritas DPRD, dummy partai pemenang pemerintah provinsi, dan dummy partai pemenang pemerintah pusat. Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini memuat model estimasi fixed effect OLS bagaimana yang digunakan oleh Adisa Martin, Arfate, Kavi, dan Guest, Tasa Fakir, kemudian Lim Roger, dan Roger. Model estimasi tersebut ialah sebagai berikut, di mana alokasi anggaran pendidikan dipengaruhi oleh dummy tahun, kemudian kompetisi politik badan eksekutif dalam perhitungan margin, dan kompetisi politik badan legislatif dengan perhitungan margin serta variabel kontrol. Selanjutnya yaitu alokasi anggaran dipengaruhi oleh dummy tahun, political competition dengan perhitungan margin pada badan eksekutif, political competition dengan perhitungan indeks HI di badan legislatif, dan variabel kontrol. Dan model yang ketiga yaitu alokasi anggaran pendidikan dipengaruhi oleh dummy tahun,
kompetisi politik dengan perhitungan margin di badan eksekutif, dan kompetisi politik dengan perhitungan indeks INP di badan legislatif beserta variabel kontrolnya. Adapun model yang kedua yaitu alokasi anggaran untuk kesehatan dipengaruhi oleh dari tahun, kompetisi politik badan eksekutif dengan perhitungan margin, dan kompetisi politik badan legislatif dengan perhitungan margin dan variabel kontrol. Selanjutnya yaitu alokasi anggaran kesehatan dipengaruhi oleh DAMI tahun, kompetisi politik dengan perhitungan margin pada badan eksekutif, kompetisi politik dengan indeks HI pada badan legislatif dan variabel kontrol. Dan yang terakhir yaitu alokasi anggaran kesehatan dipengaruhi oleh DAMI tahun, kompetisi politik perhitungan margin di badan eksekutif, kompetisi politik perhitungan indeks INP di badan legislatif, dan variabel kontrol. Untuk mengakomodir isu endogenitas variabel kompetisi politik menggunakan indikator partai petahana sebagaimana penelitian Makris tahun 2009, hubungan dengan partai penguasa sebagaimana penelitian Rometer dan Rins tahun 2014, dan politik dinasti sebagaimana penelitian Ahmad dan Rehan tahun 2019. Dalam model first stage kompetisi politik badan eksekutif ini dipengaruhi oleh DAMI petahana partai bupati wali kota, DAMI petahana bupati wali kota. Kemudian untuk indikator politik dinastinya yaitu DAMI hubungan kerabat pejabat atau mantan bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota. Kemudian DAMI hubungan kerabat pejabat atau mantan gubernur atau wali kota. Sedang indikator hubungan dengan partai besarnya yaitu DAMI partai pemenang pemerintah provinsi dan DAMI partai pemenang pemerintah pusat. Adapun dalam kompetisi politik perhitungan margin untuk badan legislatif ini menggunakan variabel instrumen yang terdiri dari DAMI petahana partai mayoritas DPRD, kemudian DAMI partai mayoritas DPRD provinsi, dan DAMI partai mayoritas DPR. Hal yang sama juga pada perhitungan kompetisi politik badan legislatif yang menggunakan indeks HHI dan INP. Selanjutnya akan diperoleh model second stage dari model 2SLS sebagaimana yang digunakan oleh Kahilya dan Kambapati, kemudian Alfate, Padukara dan Ricuti, Cafe dan Case, dan Beasley dan Case, dengan merubah nilai kompetisi politik menjadi kompetisi politik yang telah melalui proses first stage atau dengan mengcover isu endogenitas. Sekian pemaparan dari proposal tesis ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.